Kasihan. Kenapa Tuan Muda Chris juga mencintai Haruna? Ya, memang gadis itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Aku pun merasa tersentuh oleh Haruna dan akhirnya menyayangi Haruna meski baru mengenalnya di sini. Gadis itu membuatku mengingat anakku yang dibuang oleh suamiku. Hah, sudah 21 tahun berlalu. Saat itu, putriku berusia 8 tahun. Mungkin jika dia masih ada, usianya sama seperti Haruna, lirihnya. Sinta duduk termenung di tengah ranjang kecil di pavilion. Yuli baru selesai menyetrika dan menaruh baju-baju majikannya ke ruang ganti. Ia heran melihat Sinta melamun. "Senior Sin, Anda sedang melamun?" tanya Yuli mencoba membuka pembicaraan. "Tidak. Kamu sudah selesai?" "Sudah," jawab Yuli singkat. "Ya sudah. Lebih baik cepat tidur dan beristirahat. Jangan sampai kamu sakit karena kelelahan," ucapnya sambil tersenyum. "Iya senior." "Selamat malam," ucap Yuli. "Selamat malam." Sinta mematikan lampu lalu berbaring di ranjangnya. Setiap kamar di pavilion samping dihuni 2 orang pembantu. Sinta tinggal sekamar dengan Yuli. Ada 2 ranjang kecil yang dipisah oleh nakas. "Hei, ada angin apa ini? Tidak biasanya Tuan Muda Chris datang ke klub San milikku," goda Guan, pemilik klub malam. Ia mengenal Christian dan Tristan sejak kecil. Guan berusia 5 tahun lebih tua dari Christian. "Abang tidak suka kalau saya datang," rajuk Christian. Ia menyewa ruangan VIP di klub. Ia tidak suka melihat gadis-gadis berpakaian setengah polos di depan panggung DJ. "Tentu saja tidak. Aku hanya heran karena tidak biasanya kamu minum-minum. Katakan padaku, ada apa?" Guan duduk menemani Christian. Terakhir kali ia melihat Christian minum alkohol adalah saat tunangannya meninggal. Kali ini, Guan tidak tahu alasan Christian minum di klub miliknya itu. "Hanya merasa rindu saja sama abang," kelakar Christian. "Halah, bisa saja. Kalau aku ini adalah wanita, mungkin aku akan tersentuh dengan rayuanmu. Tapi, maaf, itu tidak mempan padaku karena aku hanya menyukai wanita seksi," balas Guan sambil menuangkan anggur ke dalam gelas Christian. "Hah, sepertinya aku tidak laku, bahkan kepada lelaki pun aku tidak laku. Apalagi, seorang wanita," gumam Christian kecut. "Ada banyak wanita di sini. Apa kau mau mencoba satu?" Guan tahu Christian akan menolak. Selama ini, Christian tidak pernah ingin menyentuh wanita sembarangan, terlebih dia wanita malam sewaan. Namun, kali ini Christian tersenyum dan mengiyakan tawaran Guan. "Boleh. Bawakan satu untuk menemaniku di sini," jawabnya seraya menenggak habis anggur di gelasnya. "Hah? Serius? Kamu tidak mabuk kan?" ucap Guan tak percaya. "Hei, tadi menawari aku wanita, sekarang malah bilang aku mabuk. Baru minum 2 gelas, aku tidak mungkin mabuk." "Cepat bawa gadis paling cantik di sini," perintah Christian. Guan menelepon Yasmin, gadis tercantik yang biasa disewa Tristan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Yasmin sudah berdiri di depan Christian. Yasmin sudah mengenal Christian karena beberapa kali bertemu di rumah Tristan. Dia, Yasmin, gadis nomor 1 dan paling cantik di sini. Guan memperkenalkan mereka. Dia, Christian, sahabat sekaligus kakak kandung Tristan. "Kamu masih ingat Tristan kan?" "Sudah kenal bos." Yasmin segera mengambil tempat kosong di samping Christian. "Chris, aku pergi dulu." "Bersenang-senanglah." "Kamu, Yasmin, jangan mengecewakan tamuku," ucap Guan. "Siap bos," sahut Yasmin singkat. Christian tidak melirik Yasmin sama sekali. Meskipun, ia sendiri yang meminta. Namun, hatinya tidak benar-benar menginginkannya. Ia hanya terus menenggak minumannya. Sentuhan agresif dari Yasmin, membuat Christian merasa jijik. "Kak Chris, apa mau main di sini atau check-in di hotel?" tanya Yasmin sambil menggerayangi dada Christian. "Maaf, berapa tarif selama 1 jam?" tanya Christian. Tangannya menyingkirkan tangan Yasmin dengan lembut. Aku tidak pernah memasang tarif. Tapi, mereka biasanya membayarku di atas 1 juta per jam." Yasmin mengambil sebatang rokok dari dalam tas dan menyulut ujungnya. Christian merampas rokok yang sudah menyala itu dan mematikan rokok di dalam asbak. Yasmin tidak marah. Ia tahu kalau Christian dan Tristan tidak merokok.
Jadi, ia memahami jika Christian tidak suka mencium bau asap rokok. "Apa kau tidak melihat larangan merokok karena ini ruang ber-AC?" tanya Christian kesal. Ia mengambil uang tunai 2 juta rupiah dan menaruhnya di meja. "Bayarkan minumanku dan ambil sisanya untukmu." Christian keluar dari ruang VIP Club dan meninggalkan Yasmin yang bersikap masa bodoh. Yasmin mengambil uang di meja lalu pergi membayar minuman Christian. Ia tidak peduli apa tanggapan pelanggannya. Baginya, jika dia mendapatkan pelanggan dan mendapat bayaran tanpa harus tidur dengannya, hal itu lebih baik. Yasmin kembali ke tengah-tengah klub, duduk menunggu pelanggan lainnya. "Sudah lebih baik." "Iya. Kamu istirahat saja." "Aku sudah merasa lebih baik," jawab Haruna. "Haruna." Haruna menjawab dengan gumaman pelan. "Kamu sakit apa sayang?" "Maku kambuh." "Sekarang aku mau tidur, pergilah ke kamarmu," pinta Haruna. Tristan bernapas lega. Ia khawatir pada Haruna. Takut kalau Haruna mengidap penyakit yang berat. Namun, jawaban Haruna telah membuat Tristan merasa lega. Memang, bagi orang awam yang tidak tahu, mereka akan mudah percaya saat orang hamil yang sedang muntah lalu mengatakan kalau itu gejala MAG. Jika perut itu sudah membesar, barulah Haruna tidak bisa mengatakan kalau dia hanya mengalami gejala MAG. Tristan menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Haruna bangun dan duduk bersandar di ujung ranjang. Ia mengusap perutnya perlahan. Waktunya tinggal 2 minggu. Haruna harus pergi dan menjelaskan tentang keadaannya saat ini kepada Anggi. Ia mengambil jaket jeans dan mengendap-endap keluar dari kamarnya. Setelah yakin Tristan sudah tidur, Haruna pun keluar rumah dan pergi menggunakan taksi. Christian menepikan mobilnya di sebuah taman. Kepalanya terasa berkunang-kunang. Sepertinya karena ia tidak terbiasa minum alkohol, jadi ia sedikit mabuk. Ia memilih menepikan mobilnya daripada mengemudi dalam keadaan mabuk. Ia duduk di salah satu bangku taman. Namun, samar-samar ia melihat Haruna melewatinya. Christian menggelengkan kepalanya beberapa kali. Ia yakin, walaupun ia mabuk, ia masih bisa mengenali wajah orang lain dengan baik. Christian mengejar wanita itu dengan langkah sempoyongan. "Haruna," panggil Christian. Gadis itu berhenti lalu menoleh. Ia berdiri 5 langkah dari tempat Christian berdiri. Senyuman manis terbit di bibir tipisnya. Christian menghampiri gadis itu. Tanpa meminta izin terlebih dulu, Christian langsung menarik gadis itu ke dalam pelukannya. "Chris," ucap gadis itu saat Christian tiba-tiba memeluknya. "Aku tahu, aku tidak akan salah mengenali orang," gumam Christian dalam pelukan gadis itu. "Kamu mabuk. Aku antar kamu pulang, Chris." "Di mana mobilmu?" "Jangan tinggalkan aku, Haruna," lirih Christian di dekat cuping telinga gadis yang sedang dipeluk olehnya. "Iya. Sekarang, berikan kunci mobilmu, biar aku yang menyetir." Christian menurut. Ia duduk di kursi penumpang di samping kemudi. Mobil pun melaju menuju rumah keluarga Isham. Di depan gerbang, mobil itu berhenti. Gadis yang mengantar Christian sudah bersiap untuk keluar. Namun, Christian segera menahan tangan gadis itu. "Haruna, aku sangat mencintaimu. Bisakah kau buka hatimu untukku?" "Chris, sudah malam. Lepaskan tanganku dan biarkan aku pergi," pinta gadis itu. Ia mengedarkan pandangannya, seakan ia takut keberadaannya diketahui oleh orang lain. Christian tidak mau melepaskan tangan gadis itu. Ia menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Dengan penuh perasaan, Christian menangkup dagu gadis itu dan mengecupnya dalam. Semua perasaan Christian seakan tercurah dan tumpah dalam kecupan itu. Gadis itu membalasnya dengan perasaan yang sama. "Chris, aku harus pulang." "Selamat malam," ucapnya sambil mendorong tubuh Christian. Ia keluar dari mobil dan berlari kencang menjauh dari rumah keluarga Isham. Christian ingin mengejar, tetapi tubuhnya limbung dan terjatuh di samping mobil. Satpam penjaga pintu gerbang segera membantunya masuk ke dalam rumah. Setelah mengantar Christian sampai di kamar, satpam itu pun memarkir mobil Christian ke dalam garasi. Tok tok tok. Anggi terbangun dari tidurnya karena suara ketukan pintu. Ia duduk di ranjang dan menajamkan pendengarannya. Anggi ingin memastikan kalau dirinya tidak salah dengar. Suara ketukan itu kembali terdengar sampai 3 kali.
Anggi takut kalau itu adalah perampok yang sedang beraksi mengintai apakah ada orang di dalam rumah. Anggi membangunkan suaminya dengan suara pelan. "Pah," bisiknya di telinga Kamal. Ada apa Mama?" tanya Kamal dengan mata sayu karena mengantuk. "Itu, ada orang yang mengetuk pintu." "Jangan-jangan, itu penjahat Pah." "Mama takut," ucap Anggi dengan suara gemetar. "Itu cuma perasaan Mama saja. Bisa jadi suaranya dari rumah Ihsan atau tetangga yang lain." Kamal kembali memejamkan matanya. Namun, belum sempat ia tertidur, ia pun mendengar suara ketukan pintu. "Tuh kan Pah. Masa suaranya di depan rumah kita kalau memang pintu tetangga yang diketuk," ucapnya sambil merapatkan duduknya ke tubuh Kamal. Merasa penasaran dengan suara ketukan pintu, Kamal dan Anggi terpaksa turun dari tempat tidur. Kamal mencari sesuatu untuk dijadikan alat sebagai pelindung. Anggi mengambil sebuah pisau dari dapur. "Ini Pah." Kamal memegang pisau dan berjalan di depan. Sebelum membuka pintu, ia mengintip terlebih dulu. Betapa terkejutnya Kamal saat melihat Haruna yang berdiri di depan pintu. "Itu Haruna Mama." "Coba Mama lihat." "Masa sih Pah?" tanya Anggi dengan mimik wajah tidak percaya. Ia mengintip dari tirai penutup kaca. Anggi pun sama terkejutnya dengan Kamal. "Benar Pah. Itu Haruna," ucapnya. Ia bergegas membuka pintu. Kamal menyembunyikan pisau dapur itu di belakang punggungnya. Mereka tidak menduga Haruna datang tengah malam sendirian. Hal yang sangat mustahil. Setahu mereka, Tristan mengurung Haruna. Mereka masih belum tahu, Haruna sudah jatuh cinta pada Tristan. "Ceklek." "Mama, Papa." Haruna tersenyum menatap kedua orang tuanya bergantian. "Haruna," seru Anggi. Ia memperhatikan Haruna, dari kepala hingga ujung kaki. Haruna datang dengan baju tidur dan sandal rumah yang tipis. Wajahnya pucat tanpa make-up. Anggi segera menarik Haruna ke dalam rumah. "Sayang, kamu sakit?" "Pucat sekali." "Kenapa datang tengah malam seperti ini? Apa Tristan tahu?" Anggi memberi pertanyaan beruntun dengan suara cemas. "Mama." "Biarkan Haruna duduk dulu." "Pertanyaan kamu itu kurang panjang Mama," goda Kamal. "Papa, ini." "Mama itu khawatir tahu." Anggi melirik tajam suaminya. Ia mengajak Haruna duduk di sofa. "Mama ambilkan air hangat dulu." Anggi pergi ke dapur untuk mengambil air putih hangat. Haruna terlihat kedinginan, karena itu Anggi mengambilkan air hangat. Ia harap itu bisa membantu menghangatkan Haruna. Tidak lama kemudian, Anggi sudah kembali sambil membawa satu gelas air hangat. "Diminum dulu sayang." "Terima kasih Mama." Haruna menyesap air hangat itu sedikit. "Sekarang ceritakan pada kami. Ada apa?" Anggi dan Kamal menatap serius. Mereka sangat penasaran. Namun, sampai 5 menit berlalu, Haruna masih terdiam. Kamal melihat keresahan di balik mata indah bermanik coklat itu. Haruna bingung harus memulai dari mana. Ia menunduk, mencoba merangkai kata-kata yang akan diucapkan. Tapi, Haruna merasa berat untuk membuka mulutnya. "Ada apa Haruna? Katakanlah." Kamal membujuk Haruna dengan suara beratnya. Itu. "Papa, Mama, maafkan Haruna," ucapnya seperti penuh dalam tekanan. "Maaf, untuk apa? Kenapa kamu sepertinya sangat tertekan?" tanya Kamal. Anggi hanya ikut menyimak pembicaraan mereka. Walaupun, ia juga penasaran. Tapi, Haruna lebih jujur jika ditanya oleh ayahnya. "Katakan sayang." Kamal kembali mendesak Haruna untuk bercerita. "Papa, jika seandainya Haruna tidak ikut pindah, apa Papa dan Mama keberatan?" "Alasannya?" tanya Anggi. Ia sedikit kesal mendengar penuturan Haruna. Anggi yakin, putrinya itu sedang diancam oleh Tristan. "Karena Tristan sudah tahu rencana kita dan mengancam kamu, iya?" Anggi meradang. Ia semakin membenci Tristan. "Tidak Mama. Bukan seperti itu." Tapi, keraguan merayapi relung hati Haruna. Ia melihat kebencian yang sangat dalam dari kedua mata Anggi. Haruna ragu untuk melanjutkan kata-kata yang sangat ingin diutarakannya pada Anggi. "Tapi, kamu jatuh cinta pada Tristan?" tanya Kamal. Ia hanya asal menebak.
Siapa sangka jika tebakannya sangat tepat. Apa? Anggi bangun dari tempat duduknya. Ia memandang tajam ke arah Haruna. Bagaimana mungkin Papa? Tanya Anggi tidak suka dengan pertanyaan Kamal. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak boleh, batin Anggi. Haruna. Jawab saja pertanyaan Papa. Tidak. Haruna tidak mungkin bersama dengan laki-laki yang sudah menghancurkan keluargaku. Katakan pada Mama kalau itu semua tidak benar. Mama, hah. Anggi merasa sesak, ia memegangi dadanya yang kesakitan. Mama. Kamal dan Haruna memekik. Vivi terkejut mendengar suara teriakan Kamal. Ia terbangun dan segera berlari mencari sumber suara. Betapa terkejutnya Vivi saat melihat ibunya tergeletak dengan napas tersengal. Vivi tidak menghampiri mereka, tapi ia pergi ke kamar Kamal dan mencari obat milik Anggi. Setelah menemukan obatnya, Vivi mengambil air hangat dan barulah ia menghampiri ibunya. Minum obatnya Mama, ucap Vivi. Ia dan Kamal membantu Anggi meminum obat. Sementara Haruna terpaku, terduduk di lantai keramik yang dingin. Sudut matanya tergenang oleh air yang merembes keluar tanpa sadar. Anggi dipapah oleh Kamal dan Vivi menuju kamar. Setelah membaringkan Anggi di kamar, Vivi dan Kamal membantu Haruna berdiri dan didudukkan di sofa. Haruna syok melihat ibunya terkena serangan jantung di depan mata kepalanya sendiri. Yang membuat Haruna semakin syok adalah penyebabnya adalah dirinya. Haruna belum menjawab pertanyaan Kamal, tapi ibunya langsung terkena serangan jantung. Bagaimana mungkin Haruna akan mengatakan kalau ia ingin bersama Tristan, sedangkan mendengar pertanyaan Kamal saja? Anggi sudah marah sampai terkena serangan jantung. Vivi dan Kamal sama-sama terdiam. Mereka tidak tahu harus mengucapkan apa. Mereka hanya bisa menunggu sampai Haruna bicara. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau Mama sakit. Bagaimana bisa aku mengatakan tentang perasaanku yang mulai mencintai Tristan? Bagaimana bisa aku mengatakan kalau aku sedang mengandung dan ayah dari anak yang aku kandung adalah Tristan? Orang yang sangat Mama benci. Tolong aku Tuhan, batin Haruna meratap pilu. Dilema di hatinya tidak bisa ia ungkapkan. Vivi menggeser posisi duduknya di samping Haruna. Ia memeluk kakaknya yang terisak. Vivi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena saat ia keluar dari kamar, Anggi sudah tergeletak. Vivi, ajak Haruna beristirahat di kamarmu. Kita bisa bicarakan itu nanti saat Haruna sudah lebih tenang. Papa harus menemani ibu kalian, ucap Kamal, ia lalu masuk ke kamarnya. Ayo Kak, ajak Vivi. Ia menggandeng tangan Haruna dan mengajaknya masuk ke dalam kamarnya. Haruna duduk di tepi tempat tidur. Tristan bermimpi, ia gelisah dalam tidurnya. Di dalam mimpinya, ia melihat Haruna pergi meninggalkannya. Haruna memandang Tristan penuh kebencian. Pandangan Haruna yang seakan ingin membunuhnya, membuat Tristan mengigau dalam tidur. Tidak, Haruna. Jangan tinggalkan aku. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Keringat dingin mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Wajah dan lehernya sudah dibanjiri keringat. Baju yang dipakainya pun telah basah menyerap keringat yang keluar. Mimpi itu benar-benar membuat Tristan ketakutan setengah mati. Baginya, kehilangan Haruna lebih mengerikan dibandingkan dengan hal menakutkan lainnya. Haruna! Tristan berteriak dan terbangun. Ia bangun lalu bersandar di kepala ranjang. Napasnya terengah-engah, seperti ia baru saja lari maraton sejauh 1 kilometer. Matanya berkeliling menatap setiap sudut kamarnya. Gelap. Tristan selalu tidur dengan mematikan lampu. Ia tidak bisa tidur jika tidak mematikan lampu. Haruna! Tristan teringat mimpi buruk yang dialaminya. Ia segera berlari ke kamar Haruna. Tristan panik karena Haruna tidak ada di kamarnya. Ia mengambil ponsel dan mencoba menghubunginya. Namun, ponsel milik Haruna tertinggal di kamar. Tristan membanting ponselnya sampai hancur. Entah sudah berapa ponsel yang dibanting olehnya saat ia marah. Setiap kali ia marah, ia akan membanting apapun yang ada dalam genggamannya. Dia tidak membawa ponselnya dan pergi diam-diam. Apa kau pikir bisa kabur dariku Haruna? Tidak. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tristan menelepon Levi dan menyuruhnya untuk mencari Haruna. Tapi, Bu Sinta datang dan memberitahukan di mana Haruna sekarang.
Tuan muda, saya menemukan surat ini di Nakas. Tadinya saya mau melihat keadaan Non Haruna, tapi dia tidak ada di kamar. Saya mengambil ini di atas Nakas, lapor Sinta sambil menyodorkan secarik kertas. Aku pergi ke rumah Mama sebentar. Aku akan pulang segera, aku janji. Tristan merasa lega setelah membaca surat itu. Dasar bodoh. Kenapa tidak bilang kalau mau pulang, batin Tristan. Ia melemparkan tubuhnya di tempat tidur Haruna. Terima kasih, Bu. Ibu bisa beristirahat sekarang. Permisi, Tuan. Sinta mengundurkan diri. Ia menutup pintu kamar Haruna lalu kembali ke pavilion samping. Tristan sangat ketakutan ditinggalkan oleh Haruna. Apalagi, dia baru saja bermimpi buruk. Ia sangat takut jika mimpinya menjadi nyata. Ia menatap langit-langit kamar Haruna. Sebuah proyektor 3 dimensi, langit-langit kamar itu dipenuhi dengan bayangan wajah Haruna. Tristan menarik sudut bibirnya. Kamu sudah mengambil separuh hidupku Haruna. Separuh hatiku, separuh napasku, separuh jiwaku, semuanya ada padamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan tinggalkan aku, lirihnya sambil mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Kak. Kalau kakak tidak bisa cerita sama papa dan mama, kakak bisa cerita sama Vivi. Jika itu adalah sebuah rahasia, Vivi bisa jaga rahasia kakak. Jangan memendam masalah sendirian kak, bujuk Vivi. Haruna terisak kembali ketika Vivi membujuknya untuk bercerita. Vivi semakin bingung. Apa sebenarnya yang sedang menimpa sang kakak? Tanya Vivi dalam hati. Ia kembali memeluk Haruna. Usapan lembut Vivi lakukan pada punggung Haruna. Ia harap itu bisa membuat kakaknya lebih tenang. Vivi, kakak, Hicks. Kakak jatuh cinta pada Tristan. Tapi, Mama. Mama tidak menyukai Tristan. Mama sangat membenci Tristan, ratap Haruna dalam pelukan Vivi. Jadi, penyebab penyakit Mama kumat karena Tristan? Maksud Vivi karena kakak bilang ingin bersama Tristan? Tidak. Aku belum mengatakan itu. Mama kumat karena papa bertanya tentang perasaan kakak pada Tristan. Mama langsung marah padahal kakak belum menjawab. Bagaimana mungkin kakak bilang sama Mama Vivi? Haruna mencurahkan segala isi hatinya kepada Vivi, tapi ia tidak berani mengatakan kehamilannya kepada Vivi. Sabar kak. Nanti, Vivi coba bicara pelan-pelan dengan Mama, hibur Vivi. Terima kasih Vivi. Sekarang, tidur saja dulu. Ini sudah jam 2:30 pagi, ucap Vivi sambil melirik jam dinding. Kakak harus pulang. Kakak tidak mau Tristan marah dan kembali mengusik keluarga kita. Titip pesan buat Papa dan Mama, pamit Haruna. Vivi mengantar Haruna sampai di depan gerbang rumah. Taksi online yang mengantarkan Haruna ke rumah Kamal ternyata masih menunggu di depan gerbang. Haruna memang sengaja menyuruh sopir taksi untuk kembali menjemputnya. Haruna melambaikan tangan lalu masuk ke dalam mobil. Sopir segera tancap gas setelah Haruna memakai sabuk pengaman. Di dalam mobil, ia melamun. Rencana Haruna meminta restu pada orang tuanya gagal. Tristan menggeliat saat merasakan sebuah tangan terasa melingkar di pinggangnya. Ia teringat dengan kejadian saat Steffi masuk ke dalam kamarnya. Tristan seketika membuka matanya. Selamat pagi, ucap Haruna. Tristan mengusap matanya lalu kembali menatap gadis yang tidur di sampingnya. Ia merasa mimpinya terlalu nyata. Tristan menoleh ke arah jendela. Terang. Matahari sudah bersinar menembus jendela kaca kamar Haruna. Haruna, ini sungguh kamu? Memangnya siapa lagi, sumut Haruna. Ia turun dari tempat tidur dan menarik tirai jendela. Tristan masih merasa kalau itu hanyalah mimpi. Mana mungkin Haruna tidur di samping Tristan, apalagi sampai memeluknya. Biasanya, Tristanlah yang selalu lebih dulu memeluk Haruna. Sulit dipercaya, Haruna sendiri yang tidur di sampingnya dan memeluknya. Apa kamu berencana pergi? Jadi, kamu berbuat baik dulu sekarang, sebelum kamu pergi. Aku benarkan? Apa aku tidak boleh memelukmu? Hanya Steffi yang boleh, begitu, rajuk Haruna. Tentu saja hanya kamu yang boleh memelukku. Cuma saja, terasa aneh saat kamu berinisiatif lebih dulu. Baiklah. Untuk kedepannya, aku tidak akan mengambil inisiatif lebih dulu, sumut Haruna.
Ia melangkah pergi ke kamar mandi. Tristan tersenyum geli melihat Haruna merajuk manja. Manis sekali, batin Tristan. Tingkah manja Haruna seperti vitamin yang membuat Tristan menjadi semangat di pagi ini. Ia ingin menelepon Levi, tapi kebingungan mencari ponselnya. Tristan menepuk dahinya saat sadar kalau ponselnya rusak dan sudah dibuang oleh Sinta.